Jadi ini adalah TRN MT1. Ini adalah salah satu ayam termurah dari TRN yang mungkin merupakan salah satu ayam terbaik juga dari TRN yang gue pernah dengar. Dan sebelum kita mulai reviewnya, gue mau disclaimer dulu. Unit ini, si TRN MT1 ini dibeli oleh Brian pakai duitnya sendiri. Jadi kita nggak ada afiliasi terhadap toko atau brand apapun. Jadi review ini sepenuhnya opini gue saja. Oke, kita mulai dulu dengan build quality sama aksesoris, karena gua nggak dapat paket lengkapnya dari si Brian. Gue cuma dapat IM ini doang sama sepasang ear tips. Biasanya lu bakal dapat 3 pasang ear tips, buku manual segala macam, dan kotak kecil yang biasa kayak lu dapat kayak kaset yang kayak macam gini gitu. Dan emang aksesorisnya nggak banyak, tapi ya apa juga yang gue harapkan untuk harga 100 ribuan ya. So ya. Sekarang kalau kita mau ngomongin suara soal si TRM1, kalau kita mulai singkatnya dulu. Si TRN MT1 ini suaranya dia lumayan V-shape, tetapi bukan V-shape yang benar-benar sci-fi gimana banget. Menurut gue V-shape-nya ini lumayan oke, lumayan terkendali. Treble-nya nggak over, bassnya juga kuantitasnya cukup banyak, tetapi masih lebih terkendali, nggak terlalu bleber kemana-mana. Dan ya, kalau kita mulai secara lebih detail, kita mulai dari bassnya. Si TRN MT1 ini, dia tuh bassnya tuh kuantitasnya cukup banyak. Dia lebih banyak di sub bassnya, tapi bassnya ini lumayan terkendali. Dia nggak bleber banget gimana, atau nggak kayak IM Chiva pada umumnya di harga segini. Jadi gue cukup terkagum, terutama mengingat ini harganya cuma 100 ribuan doang gitu ya. Tekstur bassnya juga lumayan banyak, walaupun memang itu lumayan gampang buyar. Kalau misalkan suara bassnya tuh mulai makin cepet di lagunya, biasanya kalau lu mulai dengerin kayak macam trance atau mulai dengerin lagu-lagu cepet kayak macam lagu Dragon Force, bassnya tuh mulai agak campur aduk. Tetapi secara overall menurut gue untuk di harga segini gue cukup terkagum. Dia lumayan terkendali bassnya. Jadi speednya walaupun memang bukan yang paling cepat, tetapi setidaknya nggak lelet amat juga. Jadi dia nggak terlalu gampang hilang kendali lah. Dan ya itu, teksturnya menurut gue masih ada, lumayan, nggak cuman berasa kayak ada jeduk-jeduk doang gitu ya. Jadi gue cukup kagum sama bassnya si TRN MT1 ini. Untuk masalah bleed bassnya juga masih ada memang, tapi nggak separah yang gue sangka gitu ya. IM Chiva biasa harga 100 ribuan gini, apalagi kalau kuantitas bassnya sebanyak si MT1 ini, biasanya bleednya lumayan parah, tetapi dia masih lebih terkendali, nggak terlalu parah bleednya. Dan kalau kita mau ngomongin mid range-nya pun, sekarang mid range-nya si MT1 ini itu dia lebih mundur. Dia lebih jauh lah dibanding bass dan treble. Apalagi presentasi si midnya si TRN MT1 ini lower mid sama mid gitu ya, vokal cowok segala macam itu agak mundur dikit. Kalau untuk masalah upper mid, biasa daerah vokal perempuan sama violin segala macam, itu dia jauh lebih maju. Dan mungkin itu salah satu masalah terbesar gue sama si MT1 sebenarnya, cuma itu doang. Dia tuh upper mid tuh maju banget, jadi dia bener shouty banget. Jadi kalau misalnya lu banyak dengerin vokal cewek, violin segala macam, dia tuh lumayan agresif. Tetapi untuk bagian lain dari mid range-nya, untuk lower mid segala macam, dia tuh jauh lebih mundur presentasinya, nggak terlalu maju. Dan low mid dan midnya pun menurut gue nggak terlalu tebel, seadanya aja gitu ya. So ya, untuk separasi dan detail menurut gue di mid range nya oke aja. Menurut gue kayak ini udah lebih dibanding yang gue harapkan untuk harga 100 ribu, dan menurut gue secara overall ini lumayan banget. So ya, satu-satunya komplain gue ya itu tadi, upper mid itu benar-benar maju banget, jadi lumayan agresif. Jadi kalau lu kurang
tahan gitu ya, kayak misalkan lu pernah dengar mungkin Moondrop SSR gitu ya. Kalau lu nggak tahan sama shouty-nya itu, mungkin lu nggak bakal tahan sama si MT1 ini. Selain dari mid, kalau kita ngomongin treble-nya sekarang, treble si MT1 ini gue juga, sekali lagi gue cukup terkagum juga, karena si treble Terran MT1 ini bukan treble paling tajam yang gue pernah dengar untuk ayam Chaifa di harga segini. Menurut gue treble-nya di tuning lumayan oke lah di si MT1 ini. Dia nggak agresif gimana banget gitu ya. Menurut gue lebih halus, dan extensionnya memang nggak terlalu bagus, tapi masih ada. Not the worst I've heard. Ini menurut gue masih bisa diterima banget. Separasi dan detail menurut gue ya seadanya aja. Cukup oke lah menurut gue untuk harga segini. Dan gue cukup senang karena dia nggak agresif banget. Jadi gue bisa dengerin si MT1 ini selama lagunya nggak banyak upper mid, nggak banyak vokal cewek yang agresif gitu atau violin. Gue bisa dengerin cukup lama. Yang gue gak bisa katakan hal yang sama untuk banyak IEM di harga segini gitu ya. IEM Chi-Fi harga ini yang punya treble yang biasanya over banget lah gitu ya. Jadi gue cukup senang dengan si treble si MT1. Selain itu, kalau kita sekarang mau ngomongin soundstage and imaging si Terran MT1 ini, soundstage-nya tuh kalau misalnya di kepala gue, dia tuh lumayan masuk. Soundstage-nya bukan hal terbaik dari MT1, masih ada sih jacknya, jadi gue gak bakal terlalu banyak komplain. Yang jadi masalah adalah imaging si MT1 ini agak ngeblur. Dia tuh agak gue agak susah mendapat posisi mendapat arah suara yang tepat dengan dari si MT1. Kayak gue bisa dapat kayak akurasi 60 derajatan atau lebih, dan itu performanya agak sedikit mengecewakan. Jadi kalau misalnya lu banyak main game FPS segala macam, mungkin ini bakal kurang cocok buat lu. Persepsi gue akan soundstage dan imaging itu agak berbeda dibanding orang-orang kebanyakan. Jadi take it with a grain of salt gitu ya. Nah, selain itu menurut gue kalau kita ngomongin ini juga build quality, yang awal tadi di review ini gue bilang gue mau ngomongin build quality dan packaging. Gue lupa ngomongin masalah build quality, gue cuma ngomongin packagingnya doang. Maafkan. Si build quality si MT1 menurut gue standar banget. Shell tuh mirip banget sama shellnya KZEDX. Ini gue ada KZEDX di sini emang gue nih. Shellnya kayaknya malah sama persis. Dan ya gue maklumin ini suatu practice yang standar banget gitu ya di IEM harga Chi-Fi di harga seginian. Ya udahlah, bodo amat lah. Yang penting suaranya oke gitu kan. Walaupun nozzle-nya cukup berbeda. Nozzle si MT1 ini dia tuh terbuat dari besi. Dia lebih masuk ke dalam lagi, nozzle lebih jauh, lebih panjang tuh. Oke. Jadi masuknya agak lebih dalam. Dia ada fan di bagian dalamnya. Dan sedangkan menurut gue warnanya si MT1 ini lumayan menarik. Dan opsi warna lainnya yang agak transparan menurut gue juga cukup cakep gitu ya. Sejauh ini gue gak ada masalah imba apa segala macam dari si Terran MT1. Jadi gue ya nggak banyak komplain lah. Yang menjadi masalah terbesar gue sama si Terran MT1, dan sebenarnya merupakan suatu hal yang agak kecil gitu ya, dan mengingat harganya gue mungkin bisa dianggap agak terlalu kritis, tapi itu itulah tugas gue sebagai reviewer gitu ya. Kabel yang gue dapat dari si Terran MT1, entah kenapa dari standar kabelnya itu ngarah keluar gitu. Jadi kalau misalnya lu ini kan IEM over ear nih, biasanya kan kuping lu di sini gitu ya, ini kabelnya biasanya masuk ke dalam. Tapi karena kabel standarnya itu ditekuknya kayak salah arah gitu ya, kabel itu berusaha keluar terus. Jadi gue agak susah makanya kabel itu keluar dari kuping lu gitu. Jadi nggak bisa ngepas gitu. Mungkin kalau misalnya lu pakai heat gun atau apa, atau pakai hair dryer gitu ya, lu bengkokin terus, mungkin dia bisa normal. Gue udah coba bengkokin kemarin itu, gue udah sampai berasa tuh bengkokin gini, makanya gue bisa pakai untuk waktu yang cukup lama. Tapi habis itu dia balik lagi keluar gini. Jadi
Ya itu ini suatu hal yang agak spesifik banget gitu ya. Jadi mungkin bahkan di unit lu nggak punya masalah ini, tapi gue cuma yang pengen sebut aja itu. Oke, sekarang kita mau compare dulu dengan ayam lain di price range segini gitu ya. Jadi gue bakal compare si Tenang MT1 terhadap si KZEDX dan QKZ VK4, which gue ada dua-duanya di sini. Oke, menurut gue kalau si Tenang MT1 ini, kalau misalnya lu bandingin sama QKZ VK4, menurut gue VK4 itu gue lebih demen tonalitasnya VK4 sebenarnya, tapi teknikalitasnya VK4 itu benar-benar ancur amburadul. Dan VK4 itu quality controlnya memang benar-benar lumayan ampas. Ini quality controlnya VK4 itu ini udah unit kedua yang gue pegang. Ini punya Brian sebenarnya, dan dia pun harus beli unit kedua karena unit pertamanya itu imba, dan unit kedua ini pun juga udah imba. Jadi agak-agak gacha gitu ya belinya VK4 ini. Tapi kalau emang lu depan gacha gitu, mungkin lu suka, mungkin nggak tahu. Kadang ada orang aja yang suka hoki-hokian gitu ya, gue juga nggak paham. Tapi ya si VK4 ini menurut gue tonalitasnya walaupun lebih dapat diterima dibanding si Terran MT1, menurut gue dia jauh lebih nggak seagresif si Terran MT1 di upper mid gitu ya. Tapi teknikalitasnya benar-benar burik kali. Jadi kalau misalnya lu dengerin lagu yang agak cepet dikit aja di si VK4 gitu ya, atau ataupun lu berusaha mendapatkan detail lebih banyak gitu ya dari si VK4, lu nggak bakal dapet kedua hal tersebut. Dia itu benar-benar blurry banget dibanding si Terran MT1. Kalau dengerin lagu cepet dikit aja dia langsung mulai buyar gitu ya. Tapi untuk lagu-lagu standar gitu, kecepatan standar untuk EDM yang nggak terlalu cepat segala macam, menurut gue VK4 itu secara overall lebih enak didengar. Tapi untuk lagu yang lu pengen dapetin detail segala macam, mungkin Terran MT1 bukan mungkin sih, Terran MT1 menjadi opsi yang lebih baik. Melawan si EDX ini dia itu upper midnya nggak seagresif Terran MT1 gitu ya. Kuantitas bassnya lumayan mirip, tetapi si EDX ini bassnya itu nggak sebagus Terran MT1 untuk masalah untuk kontrolnya. Jadi si KZ EDX ini itu jauh lebih gampang buyar kalau lu dengerin lagu yang lebih cepat dibanding si Terran MT1. Dan tekstur bassnya si EDX pun menurut gue jauh lebih jelek dibanding si Terran MT1. Bleed ke mid range-nya juga si EDX lebih parah dibanding si Terran MT1. Jadi keep that in mind. Untuk mid range, upper mid-nya sekali lagi nggak agresif si Terran MT1, tetapi sebagai imbas baliknya si KZ EDX ini untuk masalah treble tuh jauh lebih agresif dibanding si Terran MT1. Jadi sebenarnya si EDX tuh gue jauh lebih nggak tahan dengarnya dibanding si Terran MT1. Jadi menurut gue di antara EDX dan Terran MT1 itu, kalau selama lu tahan sama shoutiness gitu ya, menurut gue Terran MT1 itu mungkin opsi yang jauh lebih baik dibanding si EDX. Tapi kalau misalnya lu nggak tahan shouty dan lu malah nggak tahan treble, mungkin lu bisa pilih EDX. Tapi EDX itu bassnya tuh jauh lebih menurut gue jauh lebih jelek dibanding si MT1. So ya mungkin lu pengen coba, mungkin lebih baik lu coba keduanya. Tapi menurut gue Terran MT1 mungkin merupakan opsi terbaik saat ini gitu, yang paling oke lah, walaupun memang dia shouty banget. Dan gue biasanya orang yang gue bakal maki-maki habis-habisan untuk ayam yang shouty-nya sampai separah ini biasanya. Tetapi karena mengingat harganya yang cuma 100 ribuan, gue gak bakal komplain banyak. Dan mengingat teknikalitasnya yang cukup mumpuni, gue bakal memaafkan dia gitu ya. Tapi memang kalau misalnya gue dengerin lagu banyak yang banyak vokal perempuan ataupun violin, gue memang gak terlalu betah denger si Terran MT1. So tapi selain itu gue no problem, dan gue cukup enjoy dengerin lagu-lagu lain dengan si Terran MT1. So gue rasa itu aja review gue untuk Terran
komen pikiran kalian soal si Thailand MT1 ataupun review ini, feedback segala macam tentang video-video kita. Subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak kayak gini. Dan ya, see you next time.